negara ternyata menjadi tools alat untuk melanggengkan kekuasaan dari pemilik modal. Ketika negara terus-menerus mensuplai, memberikan donasi kepada masyarakat atau memberikan subsidi kepada masyarakat, muncul dan akhirnya liberalisme. Apakah yang kemudian merupakan respon dari otoritarianisme? Nah, ini yang paling banyak diukur itu elit politiknya, karena banyak kebijakan-kebijakan yang memang lebih pro ke elit politik. Jadi bagaimana pandangan elit terhadap fenomena pemindahan BUMN itu ke negara? Orang beragama menyebut itu sebagai super being, orang yang kemudian kita membuang agama itu menyebutnya menjadi sebuah kekuatan yang berupa relasi negara pasar dan yang nggak tahu itu bentuknya kayak apa. Jadi apakah contohnya itu berangkat dari keynesianisme itu 98 atau 2008? Padahal kalau kita lihat misalnya tripartit misalnya ketika ada sebuah perusahaan mau dibangun atau misalnya contoh kendeng misalnya itu akan menjadi kritik pedas dari masyarakat karena tidak melibatkan masyarakat ketika dia ada pembangunan perusahaan di situ. Masyarakat itu tidak disiapkan, tidak ada penyiapan sama sekali untuk masyarakat dalam mendukung ini penguatan negara dan masyarakat. Itu kan sama dengan grand teori modernisasi. Kalau negara mau pengen maju, tingkatkan pendidikan. Negara tidak boleh campur tangan terhadap pasar. Dengan motonya yang sangat terkenal, laissez-faire, biarkan mengalir seperti adanya. Pasar, Smith meyakini bahwa pasar akan bisa meregulasi dirinya sendiri melalui invisible hand dan bahwa supply itu akan menimbulkan demand. Dan ini menjadi pemikiran-pemikiran Adam Smith di dalam ekonomi liberal klasik ini, bahwa masyarakat adalah kelompok individu rasional, sehingga karena rasionalitasnya itu mereka tapi mereka akan bisa membentuk itu sebagai sebuah sistem yang berjalan. Yang kedua, pasar bekerja melalui invisible hand tadi, dan negara hanya menjadi penjaga hukum dan keamanan. Jadi negara di situ tampak bahwa sebenarnya pasar tidak sehebat yang dibayangkan oleh Adam Smith, bahwa pasar itu juga bisa menimbulkan monopoli, ketidakadilan, dan lain sebagainya. Dan gap ini akan menimbulkan satu problem sosial, satu konflik masyarakat yang luar biasa. Dan Marx melihat bahwa negara ternyata menjadi tools alat untuk melanggengkan kekuasaan dari pemilik modal. Seperti itu, bahwa negara meskipun dia hanya sebagai penjaga keamanan, tapi sebenarnya keamanan untuk siapa? Tentu saja bukan untuk keamanan si miskin, tetapi keamanan orang-orang yang memiliki modal. Nah, ini yang kemudian menjadi tesis utamanya Marx. Negara itu memberikan jaminan sosial kepada masyarakat, dikasih bahwa karena semuanya itu ditanggung oleh negara, diberikan jaminan sosial, sehingga membuat masyarakat ini menjadi tidak terdidik gitu, kurang motivasi untuk berkembang, dan kemudian lebih memanfaatkan apa yang diberikan oleh pemerintah seperti pensiunan dan kemudian jaminan keamanan dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu neoliberalisme ini sebetulnya menjadi kritik atas paham sebelumnya, yaitu welfare state dan juga Keynesian, bahwa seharusnya negara ini tidak mengambil peran penuh terhadap kebijakan pasar ya, karena ketika negara mengambil peran penuh itu tentu saja akan memberikan implikasi yang tentu saja bisa jadi itu berimplikasi negatif, seperti ketika negara terus-menerus mensuplai, memberikan donasi kepada masyarakat atau memberikan subsidi kepada masyarakat, itu bisa berimplikasi kepada keuangan suatu negara ya, dari masyarakat yang dalam tanda kutip berpenghasilan lebih tinggi untuk mensubsidi masyarakat yang berpenghasilan lebih rendah, tetapi ini kan membuat perekonomian di suatu negara itu menjadi tidak sehat, karena itu tadi
ya orang yang berpenghasilan tinggi mensubsidi masyarakat yang berpenghasilan lebih rendah, kemudian dari sisi perkembangan ekonomi ini menjadi terhambat dan ekonomi terhadap periode sebelumnya, di mana prinsip dasar dari neoliberalisme ini mengedepankan kepada privatisasi, deregulasi. Atau maksudnya belajar untuk memperbaiki dari presentasi yang di awal ya, ini presentasi yang kedua. Saya mungkin diskusi bisa diawali dari apa yang kemudian melatar belakangi muncul dan lahirnya liberalisme. Apakah dia kemudian merupakan respon dari otoritarianisme yang lain lebih dulu, ya. Kemudian siapa yang kemudian menggagas lebih awal. Kalau saya lihat tadi kan di paparan liberalisme itu kan saya menangkap ada belum Adam Smith, itu adalah John Locke. Ya, mungkin John Locke lebih menekankan pada hak-hak individu, terutama dalam ranah politik, yang kemudian di tahun berikutnya kemudian itu dikembangkan sebagai hak-hak individu dalam mengupayakan kegiatan ekonomi yang kemudian dirumuskan dan dikembangkan oleh Adam Smith itu. Nah, maksud saya mungkin kalau diskusi untuk perbaikan diawali dari situ, kita bisa mendapatkan yang lebih banyak gambaran dari Frismon 98 ya. Tetapi koreksi jika kalau saya salah, kalau 98 itu apakah bukan bagian atau contoh dari kegagalan Keynesianisme atau neolit? Karena nanti kalau kita mau neolit itu justru contoh kasus yang paling pas adalah krisis 2008, bukan krisis 98, karena ada dua hal yang setidaknya membedakan antara krisis 98 dengan krisis 2008. Yang pertama adalah kalau kita lihat dari sektor inflasi, 98 itu sangat terjadi. Cadangan devisa kita itu tidak ada sama sekali atau bahkan minus gitu. Tapi kalau 2008 kita masih fine-fine aja. Dan 98 itu kan karena ketergantungan negara terhadap utang atau terhadap sektor swasta internasional itu kan tinggi sekali. Tapi 2008 tidak terjadi seperti itu. Jadi apakah contohnya itu berangkat dari Keynesianisme itu 98 atau 2008? Khawatirnya nanti justru mispersepsi di situ. Lalu yang kedua adalah boleh minta pandangan dari kelompok tidak terkait dengan kebijakan pemotongan suku bunga yang dilakukan oleh Jerome Powell, FED gitu. Karena kan kalau misalnya kita yang mungkin ada Bapak Ibu juga main kripto gitu, cryptocurrency, kalau misalnya Jerome Powell ngomong good afternoon dengan hello everyone, itu bisa mempengaruhi semua sektor finansial global. Nah kalau seperti ini, apakah menjadi contoh kasus untuk katakanlah neolit atau mungkin pandangan yang lain? Mungkin itu dari saya, Bu. Terima kasih. Ada satu cara pandang gitu ya, dan kemudian menjadi setting global untuk melihat bagaimana sebenarnya relasi antara negara, pasar, dan kebijakan pembangunan yang tadi saya katakan itu dengan bagaimana implikasinya kepada proses pembuatan kebijakan pembangunan di sebuah negara. Nah, tadi sebenarnya sudah mulai disinggung juga soal perspektif ekonomi politik ya. Saya ingin memberikan garis bawah bahwa sebenarnya kalau kita ekonomi itu nggak bisa dipisahkan itu kalau dalam perspektif ekonomi politik gitu ya. Jadi ekonomi itu menyangkut fenomena kekayaan, lalu kemudian politik itu berurusan dengan fenomena kekuasaan gitu. Jadi keduanya saling mempengaruhi dan diikat satu sama lain gitu. Jadi proses itu nggak mungkin bisa diputus di tengah jalan gitu. Nah itu yang menurut saya perlu dikonstruksi lebih utuh gitu ya oleh pemateri ya, relasi antara kekuasaan kemudian dalam konteks ini adalah negara dan kemudian pasar gitu. Karena itu nanti akan berimplikasi kepada kebijakan itu pro pada masyarakat atau kebijakan itu pro kepada kekuatan pasar gitu. Itu saja mungkin tambahan saya. Menyambung juga ya dari Ibu Mayani tadi pas terkait yang siapa yang diuntungkan itu, apakah negara atau masyarakatnya ya. Kalau saya mungkin, kalau dari saya kan kebanyakan yang kita bisa lihat di negara kita ya, sebenarnya yang paling banyak diuntungkan itu elit politiknya gitu. Karena banyak kebijakan-kebijakan yang memang lebih pro ke elit politik.
Nah, seperti contohnya di daerah saya ada tambang nikel itu. Jadi tambang nikel itu dibuat kebijakan ya bagaimana modus operandinya tambang nikel itu sehingga bisa menguntungkan buat para elit politik seperti itu. Jadi mungkin untuk meluruskan saja kira-kira yang diuntungkan itu apakah elit politiknya atau rakyatnya gitu dari suatu kebijakan terkait pembahasan terkait materi ini. Untuk saya awam ini yang bisa saya tangkap tadi dari pemaparannya Mbak Putri dan Mbak Talita bahwa orang-orang dari dalam kasus perpindahan BUMN secara berjamaah, kalau orang-orang liberalisme saya melihatnya nih mereka pasti akan langsung menolak ya ide-ide desain super holding seperti itu. Tapi kalau orang perhatian saya kemudian dalam proses pengawalan BUMN saat ini apakah masyarakat ya itu sebagai salah satu elemen pelaku pasar pasti juga akan melihat bagaimana upaya pemerintah untuk memindahkan BUMN ke Danantara dengan melihat sosok misalnya ada Taksim di situ ya. Dan Taksim itu kalau kita tahu rekam jejaknya bagaimana, kemudian apa sih yang mendasari pemerintah ngajak si Taksim itu gabung ke Danantara atau urusi Danantara. Kemudian yang kedua terkait dengan pemeriksaan ya, audit ketika biasanya BUMN itu menyetorkan dividen yang kepada negara kemudian diolah menjadi dikelola untuk menjadi APBN, berubah menjadi dividen itu diserahkan ke Danantara untuk direinvestasi, kemudian sebagian labanya baru dikembalikan ke Danantara. Itu artinya kan ada auditor yang double gitu ya. Nah, dan banyak lagi PR-PR lainnya yang menurut saya tujuan pemerintah untuk menjadikan Danantara misalnya kayak kasus Pelindo, dia pemerintah dengan jelas menyebutkan bahwa Anda harus menjadi Temasek Light gitu ya. Jadi artinya sudah jelas fokusnya pemerintah itu akan membawa pengelolaan pelabuhan di Indonesia itu seperti Temasek ya, punya betul-betul fokus bisnis. Kita punya pelabuhan Indonesia tapi kita punya pelabuhan di Pantai Gading misalnya seperti itu. Nah, ini bagaimana pandangan teori ini, Mbak? Saya nggak ngerti posisinya di mana, tapi bagaimana pandangan teori ini terhadap fenomena pemindahan BUMN itu ke Danantara. Terima kasih. Lalu bagaimana kita melihat pada konteks sekarang salah satu negara kampiun neolib yang kemudian tadi berhenti di situ terkait ekonomi politik kontemporer, Amerika saat ini dengan kepemimpinan Donald Trump pada periode keduanya itu justru mengedepankan merkantilisme. Salah satu contohnya itu adalah dia berlakukan keseluruhan tarif pada sebuah negara yang pada keputusan terakhir oleh Mahkamah Federalnya itu dikatakan bahwa keputusan itu dianggap tidak sesuai dengan falsafah Amerika gitu, yang kemudian sebagai kampiun. Bagaimana kita menjelaskan ini ya? Jadi kelindan dari awal kita melihat titik berangkat presentasi tadi adalah persoalan menolak merkantilisme, lalu kemudian kita menutup presentasi tadi persoalan bahwa ini kayak era jaya-jayanya bagaimana ekonomi politik itu konsep neolib, tapi kemudian tiba-tiba negara melakukan jadi kayak ada cycle teori yang kemudian membuat teori pembangunan kayak kembali ke asal tadi. Yang pertama, yang kedua, bagaimana kita menjelaskan fenomena di China. Saya waktu ngobrol dengan teman dari Shanghai, dia mengatakan dia tidak menyebutnya sebagai komunisme karena komunisme itu nanti kaitannya dengan konfusianisme gitu. Dia mengatakan bahwa China itu menerapkan sosialisme. Tapi ketika kita mau bongkar atau kemudian bedah atau kita coba untuk rekonstruksi China dalam konteks dia mengeksekusi kebijakannya, karena kita bicara soal negara, pasar dan kebijakan, kita melihat bahwa negara dalam konteks ini adalah China itu mengeksekusi kebijakannya sangat neolib, sangat neokapital gitu. Nah, bagaimana kita kemudian kelas ini mendiskusikan fenomena seperti ini, bahwa kerap kali satu negara ketika dia hendak untuk melakukan pembangunan secara kuat ideologinya itu bertentangan dengan neolib, dengan liberal, dengan neokapital, tapi justru yang dilakukan itu, nah itu kan kaitannya dengan Amerika, dia kemudian sangat neolib tapi tiba-tiba dia kembali gitu. Dulu kan nolak gitu, dan sekarang kok tiba-tiba. Nah itu fenomena apa sih sebenarnya negara di dunia ini kok kayak bahasa simpelnya itu apa ya, kalau kita
menggambarkannya. Saya nggak suka A, tapi di satu sisi saya di balik layar tuh suka banget gitu ya. Jadi terjadi paradoks, tapi paradoks ini justru menjadi saya kayak pakem baru dalam dunia bagi negara di dalam merespon pasar, atau justru jangan-jangan bahwa ini adalah bentuk kejayaan neolib dengan gaya baru yang menunjukkan bahwa ternyata kunci utama untuk mencapai kesejahteraan memang harus mengedepankan mengagungkan atau kemudian kita membereskan dulu persoalan pasar. Contohnya misalkan gini, Adam Smith itu kan bukunya ditulis sekitar tahun 1776, diterbitkan, itu ditulis sekitar 1774. Pada saat dia menjadi penerjemah di Perancis Selatan, tapi jauh sebelum itu ada kitab judulnya itu Al-Amwal yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris itu The World. Jadi sama. Nah, di kitab itu dan ada di dalam The World of Nation pada bab keempat. Orang beragama menyebut itu sebagai super being, orang yang kemudian kita membuang agama di situ menyebutnya menjadi sebuah kekuatan yang berupa relasi negara, pasar, dan dunia yang nggak tahu itu bentuknya kayak apa. Tetapi akhirnya ujung-ujungnya ternyata bahwa ketika tadi Rawi bilang bagaimana bisnis nikel itu ternyata menguntungkan kelompok elit, dia nggak mau kan nyebut Jokowi dan the gang gitu. Geng kebijakan pembangunan yang terjadi itu bukan kayak urutan linier gitu. Yang terjadi justru kayak saya melihatnya fluktuasi antara eksekusi dari bagaimana peran pasar dalam wujudnya bentuk kebijakan itu justru ada hal yang dibuang. Nah, yang dibuang ini yang membuat kita hanya bingung. Sehingga kita bisa melihat kenapa Trump kembali ke merkantilisme. Kita melihat China misalkan yang sosialis tapi justru menerapkan neokapital. Saya malah justru punya proposisi begini. Saya menduga Deng Xiaoping sebagai salah satu kepala negara yang mencoba untuk merintis bagaimana Cina itu. Sosialisme itu yang mau dibagi apa? Masa mau membagi kemiskinan? Berarti untuk bisa terjadinya sosialisme, dia harus menghidupkan dulu neokapital. Dia harus menghidupkan dulu neolib. Jadi untuk menciptakan the world-nya si Adam Smith itu. Nah, the world itulah yang kemudian nanti didistribusikan secara lebih merata di kalangan kelas-kelas yang menurut sosialis itu nggak ada kelasnya. Tapi kalau kemudian sosialis tidak melewati kapitalisme atau liberalisme atau neolib atau neokapital, dan yang dibagi apa? Kosongan nikelnya dibagi mau diapain gitu. Maka kemudian kita akan melihat bahwa dalam konteks kebijakan pembangunan ternyata negara dan pasar itu kuncinya memang kita harus menghidupkan pasarnya. Sehingga nanti teori-teori yang kemudian muncul dari Adam Smith lalu wujudnya seperti apa, kita akan melihat istilah yang paling tepat itu menurut saya bukan runtuh. Kita kan kerap kali runtuhnya teori liberal, runtuhnya teori neolib. Buat saya itu bukan runtuh, tetapi kebingungan kita di dalam menganalisis kira-kira faktor tadi yang dibuang itu loh nggak ketemu. Kayak Cina misalkan, kok bingung? Menurut saya bukan kita bingung, tetapi justru kita harus melihat. Ya nggak lucu kan, tiba-tiba kita kayak misalkan Indonesia lewat HTI menerapkan khilafah, gitu kan? Emang ada tak orang mau ngasih ke HTI-nya kamu pimpinan Indonesia, terus habis itu yang mimpin dia gitu? Atau kan dia kalau nggak ada orang kayak gitu kan nggak ada orang baik hati. Dia perang, emang dia punya, dia nggak punya. Jadi kadang kita melihat di dalam konteks kita membangun negara pasar, kita itu pikirannya kayak kok jelek banget gitu melihat pasar. Padahal justru pasar itulah kunci kehidupan supaya negara bisa berjalan, pembangunan bisa hidup. Justru jangan-jangan kita coba lah sesekali jangan buang kata jangan pakai kata runtuh gitu. Kenapa? Kalau runtuh sakno gitu. Kayak habis kita runtuhin, kita munculin, tapi tiba-tiba ketika nyampe pada satu titik lah kok kayak gini, kita balik lagi ya kayak si Trump itu gitu. Nah, saya kira kunci yang kemudian kenapa saya bukan bertanya ya, memang saya hanya ini bagaimana kemudian kita melihat bahwa ketika kelit-kelindan antara relasi negara dan pasar, kerap kali kita melihat bentuk kebijakan pembangunannya itu lebih mendowngrade peran pasar atau kemudian mengupgrade peran pasar seolah-olah
bahwa kebijakan yang berbasis pasar itu kayak apa ya? Mungkin najis, haram, atau apa gitu. Padahal bagi misalkan saya sebagai seorang muslim, saya melihat invisible hand itu dimaknai Nabi itu kan bahasa simpelnya itu ada hadisnya tadi. Bahwa ini kira-kira gimana? Kita serahkan pada Tuhan. Bukan begitu tafsirnya. Kita serahkan bagaimana negara, kita, aktor, dan pasar swasta ini kemudian bersama-sama melakukan diskusi bentuknya kebijakan pembangunan itu gitu. Sehingga mungkin lebih ke apa ya, kata runtuh itu sesekali jangan dipakai karena ya apa ya, wong ujung-ujungnya Trump juga balik merkantilisme tapi kita nyebutnya runtuh. Berarti kelit-kelindan di antara teori-teori itu sebenarnya kita butuhkan, cuma memang yang berubah hanya cara pandang kita di dalam melihat itu. Saya kira itu. Terima kasih. Bicara tentang teori dan liberalisme misalnya, sebenarnya di mana ya posisi masyarakat, posisi rakyat itu sebetulnya di mana? Karena kan kita bicara soal kebijakan itu kan nanti pada ujung-ujungnya juga untuk masyarakat, untuk rakyat. Pasar yang seolah-olah itu adalah bersama-sama ada di bawah di masyarakat, tapi sebetulnya yang menentukan kan sebetulnya bukan rakyat dan bukan masyarakat ya. Negara juga adalah elit-elit politik, masyarakat rakyat itu ada di mana? Padahal kalau kita lihat misalnya tripartit misalnya, ketika ada sebuah perusahaan mau dibangun atau misalnya contoh kendeng misalnya, itu akan menjadi kritik pedas jadi dari masyarakat karena tidak melibatkan masyarakat ketika dia ada pembangunan perusahaan di situ, tidak melibatkan masyarakat. Jadi seharusnya tripartit itu adalah masyarakat, negara dan juga pengusaha. Nah ini tidak, apakah gimana sebetulnya posisi masyarakat ini ketika dalam sistem negara neolib atau bahkan liberalisme itu? Mulai sampai hari ini dan di kelas ini ada tuh cuma kayak satu kata invisible hand di buku yang hampir 1000 halaman. Iya kan? Coba Anda baca lagi ya. Itu penjelasan apa di balik itu semua? Lalu kemudian, kenapa kita ikut-ikutan seperti negara-negara kapitalis yang ada di belah bumi utara, di belah bumi utara? Kenapa sih? Apakah nggak ada sistem ekonomi di negara dunia ketiga? Ya kan? Kalau kita mau bilang liberalisme lah, kita mesti rujuknya ya negara-negara yang memelopori industrialisasi. Itu kita ikut ke sana. Ya, ngomong neo, kita ikut ke sana. Ada yang hilang dari kelompok ini karena Anda nggak baca The Great Transformation dari Karl Marx. Jadi kenapa Anda langsung beralih ke Marxisme? Anda harus tahu tentang sejarah tahap-tahap perkembangan masyarakat, primitif, feodal, lalu kapitalisme, sampai terakhir ke sosialisme. Jadi tadi Mas Mustomi juga udah bilang ya, bahwa kita memang cita-citanya adalah pada sosialisme, kan tahapnya harus ke kapitalisme dulu. Apa yang mau dibagi kalau nggak ada uangnya, nggak ada kuenya? Zaman Orde Baru diminta, saya mau bisnis nih, mana kok nggak ada organisasinya? Bentuk WTC, mulai dari Jakarta, World Trade Center, sekarang jadi tempat HP. Bapak Ibu tahu sekarang ada ITC di Surabaya Telak mulai tahun 2000-an. Itu ITC singkatan apa Bu? Bapak? International Trade Center. International Trade Center. Siapa yang minta? Kadin juga. Jadi kita nggak punya wadah untuk gimana? Kita baru minta ITC. ITC tahun 2000-an. Iya kan? Itu dalam kerangka mendukung performa dari sistem ekonomi pasar di Indonesia. Semua individu pengen dagang, semua individu, pengusaha, kapitalis pengen untung. Tapi negara kan nggak mikir kan? Nah, akhirnya dipaksa. Ya negara bantu buat BTC, negara bantu buat BTC. BTC kan bro? BTC oli teman. Dan ada kamar dagang industrinya. Dalam posisi masyarakat ini tidak disiapkan sama sekali untuk kemudian menjadi kuat. Justru masyarakat ini ditinggalkan kalau saya mengamati, sehingga akhirnya kemudian ekonomi terpimpin yang itu di belakangnya memang kapitalis itu akan semakin kuat, semakin menguat, didukung oleh kebijakan yang dimiliki oleh negara. Jadi seperti itu, sehingga kemudian di sini posisi masyarakat itu sudah tidak ada suaranya sama sekali sebenarnya. Justru masyarakat ini malah justru akan ditinggalkan,
saya melihat dari sisi yang lain itu seperti yang dikatakan sama Peter Evans misalnya, ketika otonominya itu. Ya, otonomi negara harusnya memang kuat, tapi sekarang ini posisinya memang kuat, tapi kuatnya itu adalah di belakang itu tadi pasar dan juga kemudian kapitalis. Namun di sisi lain masyarakat itu tidak disiapkan, tidak ada penyiapan sama sekali untuk masyarakat dalam mendukung ini penguatan negara dan masyarakat yang sama tersebut. Saya melihatnya seperti itu. Jadi kita nggak usah buru-buru politik seperti sekarang, harus representasi, kuota, afirmatif. Jangan. Kita kembali lagi ke ide dasar bagaimana menuntaskan perempuan supaya memperoleh kesetaraan. Satu, lewat pendidikan. Itu kan sama dengan grand teori modernisasi. Kalau negara pengen maju, tingkatkan pendidikan. Sama kan? Tapi kenapa ilmuwan aktivis-aktivis seperti Kartini nggak pernah disebut dalam teori gender Barat? Nah, di awal itu semua teori modernisasi yang nopori perempuan harus sekolah Kartini supaya emansipasi. Jadi teori modernisasi, teori kritis itu ada di Indonesia. Tolong nih siapa yang bisa merangkum ini dalam pendekatan sosiologi sejarah. Ini sosiologi sejarah. Yang sosiologi penting itu, gerakan emansipasi, genealoginya, dari ini